Mendengar perkataan Chen Ping, Ling Xue menjadi sangat marah. Tatapannya yang biasanya dingin kini membara karena amarah, dan ia memancarkan aura yang mengerikan, menatap Zhao De, Wang Hu, dan kelompok mereka dengan dingin, suaranya sedingin musim dingin, bajingan, beraninya kalian bertindak sembrono, membuat sekte pedang menjadi kacau balau kalian takkan luput hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Ling Xue menghunus pedang panjangnya, cahayanya menyambar seperti bintang jatuh yang melesat di langit malam. Dengan gerakan cepat, dia melesat di antara kerumunan seperti hantu, pedangnya berkilat, setiap serangan membawa niat membunuh yang tajam. Zhao De, Wang Hu, dan yang lainnya menatap dengan ngeri, mencoba menghindar, tetapi mendapati tubuh mereka terikat oleh kekuatan tak terlihat, dan tidak dapat bergerak. Dalam waktu singkat, Zhao De, Wang Hu, dan para bajingan lainnya dari sekte pedang yang ikut menindas murid-murid baru dan terlibat dalam urusan curang semuanya jatuh ke tanah, darah mereka mengotori tanah hingga menjadi merah. Murid-murid di sekitar tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba ini dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Chen Ping memperhatikan metode Ling Xue yang cepat dan tegas dan diam-diam mengaguminya. Setelah Ling Xue menyarungkan pedangnya dan berdiri diam, ia melangkah maju dan bertanya, "Kakak senior, mengapa sekte pedang menjadi seperti ini? Ketika aku pergi, meskipun sekte pedang telah mengalami banyak pasang surut, para murid tetap bersatu. Sekarang, keadaannya begitu kacau." Wajah Ling Xue dipenuhi rasa malu, mendesah pelan dan berkata, "Adik junior, sejak guru mengasingkan diri, akulah yang bertanggung jawab atas semua urusan sekte pedang. Awalnya, aku mampu menjaga ketertiban di sekte pedang, tetapi seiring berjalannya waktu, segala sesuatunya menjadi semakin rumit, dan aku perlahan-lahan merasa tidak mampu lagi mengimbanginya. Beberapa orang yang tidak bermoral memanfaatkan situasi ini, membentuk kelompok dan faksi, mengubah sekte pedang menjadi kekacauan. Meskipun saya telah mencoba memperbaiki keadaan berkali-kali, saya selalu terhambat oleh berbagai kekuatan, yang menyebabkan kesulitan saat ini." Mendengar ini, Chen Ping mengangguk dan berkata, "Kakak senior, jangan salahkan dirimu. Sekarang setelah aku kembali, aku pasti akan membantumu membangun kembali sekte pedang." Secerca rasa syukur dan lega terpancar di mata Ling Xue saat ia berkata, "Dengan bantuan adikku, aku yakin aku bisa mengembalikan sekte pedang ke jalur yang benar." Pada hari-hari berikutnya, Chen Ping dan Ling Xue menggunakan tangan besi untuk mengelola sekte pedang. Mereka pertama-tama merevisi aturan sekte yang ketat dan memperjelas sistem penghargaan dan hukuman. Siapapun yang melanggar aturan, terlepas dari status ria, akan dihukum berat. Pada saat yang sama, mereka dengan giat memperbaiki sistem penilaian untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan dalam penilaian dan untuk memilih murid yang benar-benar berbakat dan cakap untuk memasuki sekte pedang. Terima kasih buat yang sudah setia dengan channel kami, selalu support channel ini ya RSN Official, sehat selalu teman-teman. Untuk mengatasi masalah penindasan oleh murid senior terhadap murid junior, Chen Ping dan Ling Xue membentuk badan pengawas khusus, yang mendorong para murid untuk saling mengawasi dan segera melaporkan setiap kejadian penindasan. Bagi murid senior yang menindas orang lain, hukumannya bervariasi mulai dari denda seperti denda batu abadi atau dikurung di sel isolasi hingga dikeluarkan dari sekte pedang untuk pelanggaran serius. Berkat usaha mereka, suasana di sekte pedang berangsur-angsur membaik. Para murid baru merasakan keadilan dan kejujuran dan bekerja lebih giat dalam kultivasi mereka. Murid-murid yang lebih tua juga mengekang kesombongan mereka sebelumnya dan berfokus pada peningkatan kekuatan mereka. Namun, Chen Ping tahu bahwa dalam dunia kultivasi yang keras dan kejam ini, ketertiban saja tidak cukup, kekuatan sendiri merupakan fondasi untuk bertahan hidup. Setelah melakukan apa yang diinginkannya dengan Ling Xue, Chen Ping berkata kepadanya, "Kakak senior, aku kembali kali ini untuk berkultivasi dengan tenang. Setelah kekuatanku meningkat, aku akan pergi ke surga ke-9. 9 surga." Ling Xue terkejut. Anda harus memahami bahwa di mata para kultivator tingkat kelima ini, surga tingkat ke-9 adalah dunia yang tidak dapat dicapai. Adik junior, aku tahu kau punya ambisi yang tinggi. Sekarang kau sudah di tingkat kelima, sekte pedang kita adalah yang terkuat. Fokus saja pada kultivasimu. Pergilah ke lembah di belakang kota suci pedang, aku akan mengirim seseorang untuk melindungimu.
Ling Xue tahu bahwa Chen Ping bukan milik surga kelima, dan dia juga bukan miliknya. Chen Ping mengangguk, lalu pergi ke lembah di belakang menara. Setelah menyiapkan beberapa langkah perlindungan sederhana di lembah, ia memasuki menara penekan iblis untuk memulai kultivasinya. Dengan puluhan ribu tas penyimpanan, Chen Ping saat ini memiliki sumber daya yang melimpah. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi Chen Ping merasa bahwa sumber daya dalam puluhan ribu kantong penyimpanan di depannya hampir habis, dan wilayahnya baru saja menembus alarm abadi bumi dan mencapai alam abadi manusia. Dengan begitu banyak sumber daya, Chen Ping baru saja mencapai peringkat pertama alam manusia abadi. Semoga saja, sumber daya yang tersisa akan memungkinkanku mencapai peringkat kedua alam manusia abadi. Chen Ping menutup matanya sedikit dan melanjutkan kultivasinya. Sementara itu, di kota suci pedang, Ling Xue sibuk mengelola sekte pedang setiap hari, dan sesekali datang ke lembah untuk memeriksa Chen Ping dan melihat apakah dia telah keluar dari menara penindas iblis. Pada hari ini, Ling Xue mengurus urusan kota pedang suci seperti biasa. Tiba-tiba, kekosongan di atas kota pedang suci bergetar, dan lorong kekosongan perlahan muncul. Lebih dari selusin aura mengerikan terpancar dari lorong kehampaan itu. Para kultivator kota suci pedang, dan bahkan seluruh surga kelima, semuanya ketakutan. Karena aura itu luar biasa kuat, mereka pastilah para kultivator dari dunia yang lebih tinggi. Mereka tidak tahu mengapa seorang kultivator kuat seperti itu akan datang ke surga kelima. Ling Xue mengumpulkan semua murid sekte pedang dan menatap lorong hampa dengan ekspresi serius. Merasakan aura ini, Humazi juga bangkit dari tubuh kultivator wanita, mengenakan pakaiannya, dan buru-buru berlari keluar ruangan. Humazi menghampiri Ling Xue dan, sambil menatap lorong kosong itu, berkata, "Nona Ling, jangan terlalu gugup. Mungkin orang-orang ini tidak bermaksud jahat." Meskipun Humazi menghibur Ling Xue dengan cara ini, dia sendiri juga sama gugupnya. Karena dia tahu bahwa Chen Ping telah menyinggung banyak orang, dan mereka semua adalah orang-orang yang memiliki jabatan sangat tinggi. Jika orang-orang ini benar-benar tahu keberadaan Chen Ping dan datang ke sini, itu akan merepotkan. Saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tak lama kemudian, sekitar selusin aura semakin mendekat dan perlahan muncul dari lorong kehampaan. La adalah seorang wanita, ditemani oleh 10 pengawal dewa yang mengenakan baju besi emas. Melihat wanita itu, Humazi langsung bernapas lega. "Nona Ling, jangan gugup. Ini salah satu dari kita, Master Kuil keempat," kata Humazil. Ternyata orang yang datang itu adalah Ling Xi, penguasa keempat kuil, yang datang bersama para pengawal dewa. Ling Qi dan orang-orangnya perlahan mendarat di kota pedang suci. Aura yang dipancarkan Ling Qi dan orang-orangnya secara tidak sengaja sudah cukup untuk membuat para kultivator langit kelima tidak berani mengangkat kepala. Di depan Ling Qi dan yang lainnya, para kultivator tingkat kelima alam surgawi ini bagaikan semut. "Tuan Kuil keempat," Ling Xue tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. "Anda harus tahu bahwa penguasa kuil keenam dulunya adalah sosok yang tak terkalahkan di surga kelima, tetapi sekarang penguasa kuil keempat telah datang. Tuan Hu, apakah Tuan Chen ada di sini?" Ling Qi melihat Humazi dan bertanya, "Master Istana keempat, Chen Ping saat ini sedang berkultivasi di menara penekan iblis. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa waktu dan belum keluar dari pengasingannya." Itulah yang dikatakan Humazi. Apakah dia sedang menyendiri? Ling Qi sedikit mengernyit. "Tuan Istana keempat, apakah terjadi sesuatu?" tanya Humazi. "Jika Tuan Chen telah keluar dari pertapaan, suruh dia pergi ke Istana Raja Dewa Langit ke-8 untuk menemuiku sesegera mungkin," kata Ling Xi. "Baiklah, aku akan memberitahunya saat dia keluar dari celah gunung." Humazi mengangguk. Ling Qi kemudian mengalihkan pandangannya ke Ling Xue, yang menggertakkan giginya dan mencoba mengangkat kepalanya untuk menatap mata Ling Qi. "Apakah kamu wanitanya Tuan Chen?" Ling Qi bertanya pada Ling Xue. Ling Xue mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa maksudnya bagi Chen Ping. Apakah dia kakak perempuannya, kekasihnya, atau istrinya? "Kamu sangat beruntung dan bahagia, hargailah itu," Ling Qi berkata dengan penuh iri. Bisa menjadi wanitanya Chen Ping sungguh merupakan suatu berkah. Dulu, Ling Qi memandang rendah Chen Ping. Bahkan ketika Chen Ping membutuhkan bantuan, ia akan meminta pelayan pribadinya, Yun Xiu, untuk membantunya. Namun kini,
Hati Ling Qi dipenuhi Chen Ping. Betapa ia berharap Chen Ping bisa memanjakannya seperti ia memanjakan wanita lain. Namun, Ling Qi tidak mau mengungkapkannya sendiri, lah terlalu malu, lah akan menunggu Chen Ping mengambil langkah pertama, karena Chen Ping tidak kekurangan wanita. Karena itu, Ling Qi iri pada Ling Sui. Mendengar kata-kata Ling Qi, Ling Sui tersenyum tipis, kamu juga ingin menjadi wanita Chen Ping, bukan? Kalau begitu, aku bisa menyampaikan pesanmu. Aku tahu kau sangat ingin, tapi kau terlalu malu untuk mengatakannya pada Chen Ping. Wanita paling memahami wanita. Ketika Ling Qi menyebut Chen Ping, hormon wanita yang keluar dari tubuhnya dapat dirasakan oleh Ling Sui bahkan dari jarak 800 mil. Kita semua perempuan, jadi jangan menertawakan orang lain. Ketika Ling Sui melihat Chen Ping, ia pun merasa terangsang dan gatal. Ling Qi menatap Ling Sui tanpa berkata apa-apa, wajahnya memerah karena malu. Tiba-tiba, ia melambaikan tangannya, membuka lorong kosong, dan pergi. Humazi berdiri di samping, wajahnya penuh iri. Dia tidak dapat mengerti mengapa semua wanita Chen Ping begitu pengertian. Dia bahkan berusaha keras mencarikan wanita untuk Chen Ping, tanpa merasa cemburu sedikit pun. Beberapa hari kemudian, Chen Ping muncul dari menara penindasan iblis. Pada saat ini, Chen Ping telah mencapai peringkat kedua alam manusia abadi, tetapi dia telah menghabiskan semua sumber dayanya. Melihat Chen Ping telah berhasil mencapai peringkat kedua alam manusia abadi, Ling Sui dan Humazi sangat gembira. Chen Ping, saat kau sedang bertapa, Master Istana Keempat datang menemuimu dan berkata ada sesuatu yang inginlah sampaikan kepadamu, lah memintamu untuk pergi ke Istana Raja Dewa Langit ke-8 untuk menemuinya segera setelah kau keluar dari bertapa. Humazi berkata pada Chen Ping. Mendengar ini, Chen Ping langsung mengerutkan kening, lah tahu Ling Xi pasti telah menemukan sesuatu yang penting dan datang langsung dari surga ke-8 ke surga ke-5 untuk menemukannya. Tuan Hu, untuk saat ini, Anda akan tinggal di surga ke-5 dan membantu kakak senior mengelola sekte pedang. Kami akan memberi tahu Anda setelah kami mengetahui keberadaan arwah anggota klan Anda, kata Chen Ping. Chen Ping akan pergi ke surga ke-9, jadi seseorang dengan kekuatan seperti Humazi tidak lagi cocok untuk menemaninya, jika tidak maka akan mudah menimbulkan bahaya. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Akan lebih baik jika kau bisa menemukan jiwa anggota klanmu, tapi kalau tidak bisa, jangan memaksakan diri. Aula jalan jahat terlalu kuat, kau harus mencoba menghindari ujung tajamnya. Humazi tidak ingin Chen Ping mengambil terlalu banyak risiko demi klannya. Aku tahu bahwa bahkan jika aku tidak menyelidiki masalah jiwa anggota klanmu sekarang, aula jalan jahat tidak akan membiarkanku pergi. Chen Ping tersenyum sedikit. Setelah mengatakan itu, Chen Ping menatap Ling Sui dan berkata, kakak senior, hati-hati. Jika terjadi sesuatu, silakan hubungi Tuan Hu. Kekuatan Humazi sekarang tak tertandingi di surga ke-5. Adik kecil, jaga dirimu baik-baik. Saat kau pergi ke surga ke-8, perlakukan Master Istana Keempat dengan baik. Aku tahu dia sangat menyukaimu. Jika memungkinkan, habiskan waktu berkualitas dengannya. Dia perempuan, kesepian, dan butuh pria. Ling Sui tahu bahwa begitu Chen Ping pergi, tidak seorang pun tahu kapan dia akan kembali. Lagi pula, Chen Ping sudah tiada, tetapi dia tidak bisa hidup tanpa wanita di sisinya, itulah sebabnya dia berkata demikian. Chen Ping sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, kakak senior bercanda. Aku pergi dulu. Begitu Chen Ping selesai berbicara, dia langsung lenyap, berubah menjadi cahaya keemasan dan lenyap tanpa jejak. Chen Ping tidak membuka lorong hampa, melainkan melintasi langit berbintang untuk mencapai surga ke-8. Dia takut jika dia terjebak di lorong hampa itu lagi, dia benar-benar tidak akan punya cara untuk keluar. Chen Ping meninggalkan surga ke-5 dan tiba di langit berbintang. Nak, apakah kau benar-benar berencana untuk mengambil risiko pergi ke surga ke-8 seperti ini? Meskipun lorong hampa terkadang bisa berbahaya, lorong itu masih jauh lebih aman daripada menembus ruang waktu seperti ini. Suara Raja Iblis Awan Merah bergema di pikiran Chen Ping. Agak berbahaya, tapi lebih baik daripada terjebak di lorong hampa itu. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Chen Ping terus-menerus melintasi ruang dan waktu. Perobekan waktu yang dipaksakan ini jauh lebih lambat. Hei nak, ada yang datang. Raja Iblis Awan Merah mengingatkanku.
Tepat saat Raja Iblis Awan Merah selesai memberi peringatan, sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar. Saat Chen Ping berdiri di hadapannya, segalanya hancur tanpa peringatan. Sosok gelap perlahan muncul di depan Chen Ping. Meskipun Chen Ping tidak tahu siapa sosok gelap itu atau apa yang ingin dilakukannya, dia telah mengambil pedang pembunuh naga dan menebasnya. Chen Ping memahami prinsip bahwa siapa yang menyerang pertama akan menang, sedangkan siapa yang menyerang terakhir akan menanggung akibatnya. Engah. Pedang pembunuh naga milik Chen Ping menembus sosok gelap itu, namun sosok itu tiba-tiba menghilang setelah ditusuk. Saat berikutnya, waktu di sekitar Chen Ping mulai menjadi ilusi dan kabur, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menyelimuti Chen Ping dan menyebabkan dia melarikan diri dari ruang waktu ini. Chen Ping terkejut, tak pernah menyangka akan ada orang sekuat itu di masa dan ruang ini yang mampu mengendalikannya tanpa menunjukkan wajahnya. Pergilah ke neraka. Dengan ayunan pedang pembunuh naga Chen Ping, seluruh ruang waktu mulai hancur. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya merobek seluruh kontinum ruang waktu, dan kekuatan misterius itu perlahan menghilang bersama dengan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, hati nurani Chen Ping seperti diregang hingga batas maksimal, bagaikan tali busur yang ditarik penuh. Meskipun dia tidak tahu siapa bayangan hitam yang tiba-tiba muncul ini, kemampuannya untuk secara akurat menemukannya di tengah turbulensi ruang waktu yang kacau ini dan diam-diam menghancurkan penghalang ruang waktu menunjukkan bahwa kekuatannya benar-benar mengerikan. Kekuatan mengerikan yang mengelilinginya, mencoba menyeretnya keluar dari lintasan ruang waktunya saat ini, membawa aura hukum yang mengerikan dan tak terbantahkan. Dasar pengecut, tunjukkan dirimu. Chen Ping berteriak tajam, suaranya bergema melalui pecahan waktu dan ruang, tetapi dia tidak mendapat respons. Hanya saja gaya tarik tak kasat mata itu terus bertambah, dan ruang waktu di sekitarnya mulai terdistorsi dan berputar, dan pita-pita cahaya warna-warni menjadi kacau, seolah-olah ia dilemparkan ke dalam pusaran besar yang tak kasat mata. Dia tidak berani lalai sedikit pun, dan esensi abadi dari peringkat kedua alam manusia abadi di dalam tubuhnya melonjak dan menderu seperti sungai yang mendidih. Merasakan semangat juang tuannya, pedang pembunuh naga mengeluarkan teriakan pedang yang jelas dan menggema. Rune emas gelap menyala satu persatu di bilahnya, memancarkan aura penghancur. Chen Ping tiba-tiba menjentikkan pergelangan tangannya, tidak lagi sekadar tusukan lurus, tetapi malah menuangkan energi abadi tak terbatas ke dalam pedang, melepaskan teknik pedang yang lebih indah dan mendominasi, memotong. Dengan teriakan nyaring, pedang pembunuh naga meletus dengan cahaya menyilaukan, dan ribuan energi pedang yang nyata dan padat menyapu keluar ke segala arah dari Chen Ping bagai tornado yang mengamuk. Ini bukan tebasan sembarangan, setiap aura pedang mengandung pemahaman awal Chen Ping tentang hukum ruang. Aura pedang itu dengan tepat memotong dan merobek simpul ruang waktu tempat kekuatan misterius yang mengikatnya berada. Mendesis. Suara kain robek seakan-akan terdengar berulang kali, dan ruang waktu yang terdistorsi dan kabur di sekeliling kami bagaikan cermin yang pecah, dengan retakan-retakan bening yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sensasi dingin dan tertarik itu tiba-tiba membeku, menjadi kurang stabil. Dengan tekad yang kuat, Chen Ping mengintensifkan serangannya. Cahaya pedang itu bagaikan pelangi, saling bersilangan dan mengubah wilayah ruang waktu tempat dia berada menjadi wilayah energi pedang yang mematikan. Pecahan-pecahan ruang angkasa itu diselimuti oleh energi pedang, membentuk badai ruang waktu berskala kecil yang tampaknya menghancurkan apapun yang memasukinya. Tepat saat badai energi pedang mencapai puncaknya, bayangan hitam yang hilang akhirnya muncul kembali, tidak muncul dari lokasi tertentu, melainkan seperti setetes tinta yang jatuh ke air. Ia mengembun kembali dari bayang-bayang waktu dan ruang yang bergejolak di sekitarnya. Wajahnya masih samar, bahkan bentuk spesifiknya pun tak jelas, bagaikan kegelapan humanoid yang terus berputar dan berubah, dengan hanya dua cahaya merah menyala di tempat seharusnya kepalanya, dipenuhi ketidakpedulian dan kematian, mengunci Chen Ping. Chen Ping tidak memberi pihak lain kesempatan untuk mengatur napas atau menggunakan metode mereka lagi. Saat bayangan itu terwujud, ia menggunakan teknik gerak kaki yang misterius, sosoknya menghilang dari tempatnya seolah-olah melalui teleportasi, dan di saat berikutnya ia muncul tepat di depan bayangan itu. Pedang pembunuh naga, dengan momentumnya yang tak terhentikan, menebas lurus ke bawah. Serangan pedang ini, yang tampak sederhana,
mewujudkan semua kekuatan yang dapat dikerahkan Chen Ping saat itu. Kemanapun pedang itu bergerak, garis hitam tipis namun tahan lama merobek ruang. Menghadapi serangan pedang yang mengguncang bumi ini, sosok gelap itu tampaknya merasakan ancaman. Alih-alih menerima hantaman itu secara langsung, ia malah mengeluarkan siulan rendah, serak, dan tidak manusiawi lalu mendorong ke depan. Dalam sekejap, ruang di depannya beriak hebat seperti air, membentuk perisai berputar yang terbuat dari energi gelap murni. Ledakan, pedang pembunuh naga menghantam perisai gelap, melepaskan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Gelombang kejut energi yang mengerikan menyebar dalam bentuk cincin, mendorong pecahan ruang waktu yang sudah hancur lebih jauh lagi, membersihkan zona pertempuran yang relatif bersih tetapi sangat tidak stabil. Perisai gelap itu bergetar hebat, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di permukaannya, tetapi perisai itu tidak langsung hancur dan nyaris tak mampu menahan serangan pedang berkekuatan penuh milik Chen Ping. Pupil mata Chen Ping sedikit mengerut, kemampuan bertahan sosok bayangan itu melampaui ekspektasinya. Tetapi pengalaman tempuhnya begitu kaya sehingga jika satu serangan gagal, ia akan segera mengubah taktiknya. Memanfaatkan hentakan itu, ia terdorong mundur setengah langkah, membalikkan pergelangan tangannya, dan mengubah pedang pembunuh naga dari menebas menjadi menusuk. Ujung pedang bergetar hebat dengan frekuensi yang sangat tinggi, seketika melepaskan ratusan ribu serangan pedang, yang mendarat di tempat yang sama bagai badal pusat perisai gelap yang hampir runtuh itu. Tiupan 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 tiupan, suara hantaman yang pekat itu bercampur jadi satu, dan perisai gelap itu akhirnya tak dapat menahan serangan yang begitu terkonsentrasi dan dahsyat, meledak menjadi bintik-bintik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Energi pedang menembus perisal, momentumnya tidak berkurang, dan melesat langsung ke arah sosok bayangan itu. Sosok bayangan itu tampaknya tidak menyangka serangan Chen Ping begitu bertubi-tubi dan tajam. Karena tergesa-gesa, tubuhnya yang terpelintir dengan cepat terpelintir ke belakang dengan cara yang menentang hukum fisika, berusaha menghindari dampak langsung dari energi pedang. Pada saat yang sama, aura gelap di sekitarnya melonjak hebat, seperti tinta mendidih, dan dengan cepat membentangkan lapisan demi lapisan penghalang bayangan di deparinya. Mendesis, mendesis, mendesis. Energi pedang tajam menembus beberapa lapis penghalang bayangan satu demi satu. Meskipun kekuatannya melemah di setiap lapisan, beberapa pedang terakhir masih berhasil mengenai tubuh sosok bayangan itu. Tidak ada cipratan darah, atau suara sesuatu yang tertusuk. Bagian bayangan yang terkena energi pedang hanya berdesir seperti asap dan menjadi sedikit lebih tipis, segera mengembun lagi, tetapi dua titik cahaya merah tua itu tampak redup dan berkedip-kedip, memperlihatkan bahwa mereka tidak sepenuhnya tidak terluka, efisien. Chen Ping merasa tenang, sosok gelap ini bukannya tak terkalahkan, memanfaatkan keunggulannya, melompat maju sekali lagi, pedang pembunuh naganya berputar-putar bagai naga emas yang mengaum, melepaskan teknik pedang terbaik yang pernah dipelajarinya. Kadang-kadang, ilmu pedangnya sangat kuat dan menyapu, mampu membelah gunung Hua menjadi dua, kadang-kadang pedang bergerak dengan ringan dan lincah, tidak dapat diprediksi dan licik, di waktu lain, ia berubah menjadi langit yang penuh dengan bayangan pedang, membuat orang mustahil membedakan antara kenyataan dan ilusi. Sosok gelap itu tampak kewalahan oleh serangan Chen Ping yang tak henti-hentinya dan bagai badai. Tampaknya ia sangat mahir dalam menyembunyikan diri dan memanipulasi waktu dan ruang untuk menjebak dan menyergap musuh, tetapi ia tidak dapat memperoleh banyak keuntungan dalam pertempuran yang begitu intens dan berhadapan langsung, terus-menerus berkedip dan bergeser dalam ruang dan waktu, kadang-kadang menyatu dengan bayangan, kadang-kadang melancarkan serangan kejutan dari sudut lain, menghunus pedang gelap yang mampu membelah ruang, atau memadatkan tombak bayangan yang dapat mengikis esensi abadi, dalam upaya untuk membalikkan kelemahannya. Akan tetapi, indera kedewaan Chen Ping telah menyebar, dan meski sangat tertekan dalam ruang waktu yang kacau ini, indera tersebut masih terkunci erat pada fluktuasi energi unik dari bayangan hitam. Tidak peduli bagaimana sosok bayangan itu mengubah posisinya, pedang pembunuh naga milik Chen Ping selalu muncul di jalur serangan atau pertahanannya tepat waktu. Cahaya pedang dan energi gelap bertabrakan dan saling memusnahkan, meledakkan kembang api energi yang cemerlang namun berbahaya yang menghiasi medan perang berbintang yang sunyi ini dengan cahaya yang aneh dan menyilaukan. Pertarungan mencapai jalan buntu,
Tetapi Chen Ping dapat merasakan bahwa aura lawan perlahan namun pasti melemah. Meskipun dia sendiri telah menghabiskan banyak energi spiritual, fondasinya sebagai manusia abadi mendukungnya, dan semangat juangnya semakin kuat, telah mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang langit berbintang. Cahaya di pedang pembunuh naga kembali berkobar, dan aura pedang emas raksasa yang membentang ratusan kaki mengembun, membawa tekad tertinggi untuk memusnahkan bintang-bintang dan menembus semua hukum. Aura itu menebas dengan ganas ke arah tempat bayangan itu bersembunyi. Serangan pedang ini hampir menguras hampir 30% kekuatan spiritual Chen Ping, yang boleh dibilang menjadikannya pekerjaan terkuat yang pernah dilakukannya sejak naik ke peringkat kedua manusia abadil. Bahkan sebelum energi pedang itu tiba, tekanan pedang yang mengerikan telah membekukan ruang waktu di area itu, membuat bayangan hitam itu tidak bisa bersembunyi. Sosok bayangan itu merasakan adanya ancaman mematikan, dan kedua lampu merahnya berkedip-kedip hebat, memancarkan pekikan tajam dan menusuk, latar lagi berusaha bertahan atau menghindar, tetapi malah dengan panik memampatkan semua energi gelap di sekitarnya, memadatkannya menjadi bola gelap seukuran kepalan tangan di depannya, yang memancarkan aura penghancur yang mengerikan, lalu menghantamnya ke dalam energi pedang emas yang besar. Ini adalah tabrakan yang menentukan dan habis-habisan. Ledakan, raungan yang tak terlukiskan meletus. Energi emas dan hitam saling bertautan, terkikis, dan meledak dengan dahsyat, membentuk bola energi yang terus membesar dan menelan Chen Ping serta sosok bayangan itu. Cahaya yang kuat itu menutupi bintang-bintang di sekitarnya, dan turbulensi energi yang dahsyat menguapkan beberapa sabuk meteorit kecil di dekatnya. Setelah melepaskan serangan pedang itu, Chen Ping segera menyalurkan sisa energi spiritualnya untuk melindungi seluruh tubuhnya, sementara pada saat yang sama memproyeksikan hantu menara penindas iblis di belakangnya untuk menahan dampak energi yang mengerikan, telah terlempar ribuan meter ke belakang oleh gelombang kejut sebelum akhirnya bisa menyeimbangkan diri. Darahnya berdesir, wajahnya sedikit pucat, dan ia menatap tajam ke pusat ledakan. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu sebelum cahaya energi penghancur itu berangsur-angsur menghilang. Titik di mana sosok bayangan itu pernah berdiri kini kosong, hanya menyisakan ruang waktu yang lebih terfragmentasi dan tidak stabil, serta beberapa bara energi hitam yang perlahan menghilang dan akhirnya menghilang. Sosok gelap itu akhirnya dipaksa mundur oleh serangan pedangnya sekuat tenaga, atau lebih tepatnya, inti yang memuat sebagian besar kekuatannya hancur total dan dimusnahkan oleh serangan pedang ini. Chen Ping melayang di langit berbintang, bernapas sedikit, dan cahaya di pedang pembunuh naga juga meredup drastis. Alisnya berkerut, dan dia merasa sedikit lega. Sosok bayangan itu muncul secara aneh lalu menghilang tiba-tiba, tanpa pernah menunjukkan wujud aslinya atau mengucapkan sepatah kata pun. Tujuan dan asal-usulnya masih diselimuti misteri. Siapa yang mengirim mereka? Aula jalan jahat, atau kekuatan lain yang tanpa sadar telah kusinggung. Chen Ping merenung dalam hati, merasa bahwa jalan di depannya tampak dipenuhi dengan lebih banyak hal yang tidak diketahui dan bahaya. Dia tidak berani berlama-lama di sana, karena tidak seorang pun tahu apakah sosok bayangan itu mempunyai kaki tangan atau apakah ia akan kembali. Setelah menenangkan darah dan kinya yang bergejolak, Chen Ping mengangkat pedang pembunuh naga lagi, memilih arah, dan tanpa ragu menembus penghalang ruang waktu yang relatif stabil di depannya. Dengan sekejap, ia menghilang ke dalam lorong aneh itu dan melanjutkan perjalanannya yang sulit menuju langit ke-8. Hanya riak energi yang tersisa di belakang mereka dan medan perang Buiten yang hancur Betnar tempuran yang tersisa, dalam diam menceritakan pertemuan singkat namun sangat berbahaya yang baru saja mereka saksikan. Ditunggu bab selanjutnya ya guys. Terima kasih, sehat selalu.